Pemirsa, seorang aktivis wanita melemparkan kecaman terhadap tokoh oposisi Iran, Mohammad Reza Pahlavi, karena mendukung perang Iran. Aktivis Iran Amerika tersebut menyampaikan protes langsung pada Politico Security Summit di Washington DC, Amerika Serikat. Tokoh oposisi Iran Mohammad Reza Pahlavi menghadapi kecaman dari seorang aktivis karena mendukung serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Aktivis Iran Amerika tersebut berteriak menyampaikan protes langsung di tengah berjalannya acara Politico Security Summit di Washington DC, Amerika Serikat. Ia menghina Pahlavi di depan publik dengan menyebut dirinya memalukan karena telah mendukung serangan terhadap rakyatnya sendiri. Namun Pahlavi tidak merespon sedikit pun terhadap kecaman tersebut. Aktivis wanita tersebut kemudian langsung diamankan keluar ruangan oleh para petugas keamanan. Pemirsa, Rusia merilis rudal terbaru mereka bernama Sarmat. Rudal tersebut memiliki daya jelajah hingga 35.000 kilometer. Rusia mengklaim rudal Sarmat merupakan rudal paling kuat di dunia. Rudal ini mampu menempuh lintasan balistik dan juga suborbital yang memiliki jangkauan lebih dari 35.000 km dengan karakteristik akurasi berlipat ganda secara bersamaan. Selain itu, rudal antar benua ini diklaim bisa mengatasi semua sistem pertahanan rudal yang ada dan yang akan datang. Rusia menyebut tahun ini Sarmat memang akan ditempatkan dalam tugas tempur. Selain memiliki teknologi siluman, rudal Sarmat bisa membawa hulu ledak termonuklir. Системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Menteri SDM Bahlil Lahadalia klaim cadangan BBM, LPG, dan minyak mentah di atas standar minimum nasional. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, setelah sempat terpuruk, rupiah hari ini ditutup menguat. Namun demikian, DPR akan memanggil Menteri Keuangan dan BI terkait kekuatan rupiah di tengah dinamika global saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bank Sentral setelah rupiah kembali terpuruk pada Selasa lalu yang mencetak rekor terendah di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dijumpai di Kompleks DPR Jakarta pada hari Selasa, Puan menilai dengan dinamika global saat ini, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi lanjutan untuk kebijakan fiskal tahun depan. Ya, tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut, dan pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KPKF, yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengambil
mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Sebelumnya Kementerian Keuangan dipastikan akan ikut membantu Bank Indonesia menahan pelemahan nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan pelemahan rupiah masih berada dalam skenario yang telah diperhitungkan sebelumnya dalam penyusunan asumsi APBN. Ia menegaskan asumsi yang digunakan dalam perencanaan anggaran tidak jauh berbeda dengan kondisi nilai tukar saat ini, sehingga dampaknya terhadap fiskal masih dapat dikendalikan. Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya udah di atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi nggak saya mungkin, tapi di atas itu nggak jauh amat dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman. Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Diketahui per Rabu 13 Mei, rupiah ditutup di level Rp17.476 per dolar Amerika Serikat. Ini membuat rupiah menguat 0,3% dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di Rp17.529 per dolar Amerika Serikat. Pemirsa, tekanan terhadap rupiah meningkat akibat konflik Timur Tengah yang kian memanas. Meski demikian, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswabi mengatakan pelemahan kurs rupiah dipengaruhi ketegangan di Selat Hormuz yang kian memanas. Tak hanya itu, konflik yang terjadi di Timur Tengah semakin membuat indeks dolar mengalami penguatan sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah. Salah satunya adalah faktor eksternal yang masih menyelimuti pikiran masyarakat secara global, yaitu adalah perang di Timur Tengah, terutama adalah di Selat Hormuz. Kita tahu bahwa gencatan senjata pudar, proposal-proposal yang diberikan oleh pemerintahan Iran ditolak oleh pemerintahan Amerika karena lebih menguntungkan dari Iran sendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga blokade Selat Hormuz masih terus dilakukan oleh Iran. Kemudian Amerika pun juga terus melakukan blokade di wilayah Laut Oman yang memasuki laut internasional. Sehingga apa? Sehingga transportasi LPG gas alam maupun minyak mentah ini terhambat total. 20% terhambat total, dan ini akan berdampak terhadap penguatan indeks dolar dan menguatnya harga minyak mentah dunia. Sementara itu, melalui media sosial X, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti perkembangan dan dinamika pasar. Ia mengatakan dinamika pasar modal maupun pasar uang kurang menggembirakan, namun menurutnya tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. SBY pun menekankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, dunia usaha, para ekonom harus membangun kesatuan dan saling percaya. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan menentukan nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Kami akan kembali sesaat lagi. Di tengah ketegangan Timur Tengah dan buntunya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menemui Presiden China Xi Jinping. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk China periode tahun 2010-2013, Imron Chotan, pertemuan Trump dengan Xi Jinping ini menjadi indikasi positif. Keputusan Presiden Trump untuk berkunjung ke China dan sedang bergerak ke China itu adalah indikasi positif karena pada 2 tahun yang lalu dia membatalkan karena dia tahu bahwa kalau dia datang tidak akan terjadi konsensus. Fakta bahwa dia sudah terbang ke Beijing itu sudah memberikan suatu indikasi yang positif. Artinya apa?
advance team sudah menyiapkan setidak-tidaknya mendekati beberapa objektif utama, yaitu apakah yang terkait dengan pembukaan Selat Hormuz, terus pengayaan uranium yang sebenarnya dijamin oleh NPT, Non-Proliferation Treaty, artikel 4, sepanjang dia diawasi oleh International Atomic Energy berdasarkan artikel 3 oleh NPT. Jadi mungkin sudah adalah arah-arahnya, tinggal bagaimana caranya agar pengawasan terhadap enrichment dari uranium itu menimbulkan kepercayaan baik kepada Amerika Serikat maupun kepada Israel. Karena masalah yang utama sekarang ini adalah trust deficit. Tidak ada tingkat kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, oleh karena itu saya melihat salah satu tugas paling sulit dari Presiden Xi Jinping adalah menumbuhkan trust itu. Apa yang dinamakan trust building. Nah, lagi-lagi trust building ini tidak harus dikerjakan sendiri oleh Xi Jinping, bisa dikerjakan oleh negara-negara lain, pemimpin-pemimpin negara lain, terutama dari kawasan dan negara-negara mid power seperti Indonesia, ya bisa bermain. Dan saya yakinlah Presiden kita ini kan orangnya globalis, sudah juga mungkin mengerjakan sesuatu yang agar trust deficit itu bisa ditutupi sehingga muncul trust